Oke, salam tandan berduri. Ini adalah salah satu hasil panen kita kali ini. Ini berasal dari kebun petani sawit swadaya yang menggunakan kelapa sawit jenis PPKS yang ambi. Jadi umur tanamnya sudah sekitar 12 tahun. Pemupukan untuk 2021 ini kita akan rencanakan menggunakan jenis NPK 13627 dari merek Pelangi Pupuk Kalimantan Timur. PPKS yang ambi. Ini buahnya besar-besar untuk panen kali ini. Ukuran tandannya rata-rata meningkat. Jadi ini adalah kebun kelapa sawit jenis PPKS yang ambi yang kita berikan pemupukan NPK 1616 pada tahun 2020 dan menghasilkan panen sebanyak 23 ton per hektar untuk 2020. Semangat pagi, sukses selalu untuk seluruh petani sawit swadaya. Kelapa sawit jenis PPKS yang ambi. Ini adalah salah satu kebun milik petani sawit swadaya yang mendapatkan pemupukan secara cukup. Hari ini panen menghasilkan TBS yang cukup meningkat. Ukuran TBS-nya untuk panen kali ini nampaknya memiliki ukuran lebih besar daripada panen-panen yang sebelumnya. Di sini ada 3 TPH ya di pintu masuknya. Ini menunjukkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan panen yang sebelumnya. Jadi seperti ini PPKS yang ambi yang telah kita rawat dengan baik selama ini, yang mana pemupukan untuk tahun 2020 kita gunakan pupuk NPK 161616 dengan dosis 6 kg per pohon per tahun. Namun untuk tahun 2021 ini pemupukan akan kita rubah menggunakan NPK 13627. Hal ini kita lakukan karena untuk pemupukan yang kita lakukan di tahun 2020, hasil panen dari kebun ini hanya mencapai 23 ton per hektar per tahun. Berapa kilo? 2 biji satu pohon? Oh iya. Ini nampaknya ada lagi tandan buah yang ukurannya besar. Ini panennya cukup bagus ya. Ini kalau melihat ukuran TBS sebesar ini bisa mencapai bobot 40-an kilo, Kang. Ada, Kang? 35 ya. Jadi seperti ini bentuk TBS yang dihasilkan untuk panen kali ini. Ini kondisi daunnya sangat subur ya. Pemupukan yang kita lakukan nampaknya berhasil untuk kebun ini. Jadi cukup terpenuhi kebutuhan unsur hara sehingga nampak hijau seperti ini. Dan helaian daunnya pun juga cukup lebar ya. Cukup lebar. Seperti ini kondisi kebunnya. Dan ini pemanennya. Kita lihat proses panennya ya. Ini yang ekrek baru ke, Kang? Halo? Ekrek yang baru nih? Ya, baru. Baru ya. Jadi ini kemarin pakai ekrek merek MI. Kita coba ekrek merek baru. Katanya sih tajam. Makanya kita mau buktikan dulu nih. Ini baru 3 kali dipakai panen ya? 3 kali tapi belum tajam maksimal. Harus perlu diasah lagi rupanya. Ini masih kayak stainless ini. Stainless? Ya, kayak stainless. Cuman ini agak rimbel sedikit kan. Akarnya tajam juga, cuma lantaran belum ramping. Oh iya. Ya, kalau udah ramping kayak apa kan nanti di situ apanya. Tajam. Ini katanya pohonnya dulu mau mati atau kering-kering. Dibersihkan, dipruning dan akhirnya sekarang masih ada itu buahnya nampaknya.
Mantap ya. Rata-rata membesar Kang ya, buah tandannya agak gede ya untuk panen kali ini. Gede ya. Nah. Pertahankan yang matang aja Kang ya diambil ya. Oh, ya. Ini kita pakai rotasi 15 hari untuk kebun ini. Nanti mau kita lihat produksi untuk tahun 2021. Karena kan yang 2020 kemarin mendapat 23 ton sehektar setahunnya. Ini mudah-mudahan dengan pemanenan yang seperti ini nanti bisa meningkat. Brondol berapa yang diambil Pak? Ya, biasanya diambil yang masa itu kan, di bawah itu brondol berapa gitu kan? Yang penting brondol. Ya kalau di bawah 1 misalnya kan, nanti kalau turun itu lebih 1. Oh, masih iya. 5 apa nyampe 10 itu. Bisa. Nah, itu. Yang penting dia sudah oren, matang oren tuh sudah nggak apa-apa. Itu sudah kalau gitu ya. Cara PT ya, 15 hari ya. Tapi kalau musim hujan kayak gini nggak bisa 15 hari Pak. Masa? Nggak, masalahnya musim hujan ini kadang kendalanya mau 15 hari misalkan. Nah, kadang hujan lebih 15 hari. Nah, kalau dipanen sebelum 15 hari kan nggak ada buah. Itu kendalanya kalau hujan. Iya. Kalau kemarau bisa diaktifkan 15 hari. Gitu. Nanti panen aja deh, diambil yang masak gini ya, yang sudah merah, daging buahnya warnanya oranye. Nah. Jadi pemupukan untuk tahun 2021 ini rencananya akan kita gunakan pupuk jenis NPK 13627 dengan dosis 7,5 kg per pohon per tahunnya. Jadi panen yang kita harapkan sebenarnya buah yang sudah membrondol ya, seperti yang tadi disampaikan oleh pemanennya, sudah paham sebenarnya cara panen yang benar. Jadi kalau kita lihat hasil panen seperti ini sebenarnya tidak sesuai dengan harapan kita. Buah-buah yang seperti ini masih belum masak ya. Ini masih belum masak karena ini masih belum berwarna oranye dagingnya, masih berwarna kuning dan belum membrondol. Jadi ada permasalahan tersendiri mengenai kriteria masak panen yang dipahamin oleh pemanen selaku ujung tombak kita untuk mendapatkan hasil panen yang baik. Jadi yang kita harapkan adalah mendapatkan buah-buah yang seperti itu, yang seperti ini. Nah, yang seperti ini sudah pasti ya, itu pasti sudah masak dan bisa dipetik meskipun belum membrondol. Tapi yang seperti ini harus kita tunggu hingga dia merah atau dia membrondol. Jadi luas lahan kita ini seluas 2 hektar. Seperti ini penampakannya. Jadi ada beberapa titik yang mati, nampak seperti ini. Jadi ini tiba-tiba mati di area tengah-tengah ini. Ada sekitar hampir 10 pohon yang tiba-tiba mati. Dan ada beberapa daun yang menguning. Jadi ini yang sudah kita tanamin lagi. Untuk area yang tengah-tengah ini kita kemarin sisip dengan tanaman jenis Sokvindo Lami. Mudah-mudahan ini masih bisa tumbuh ya, karena ini posisinya sangat longgar sekali ya, sangat jarang. Di sini ada 2 pohon yang sudah mati di barisan ini, dan ini kami harapkan dengan adanya penyulaman ini masih bisa tumbuh karena ini jarak dengan pohon yang di sebelahnya masih agak jauh. Ini kembali nampak buah yang berukuran cukup besar. Jadi untuk PPKS yang ambil itu seperti ini yang kita harapkan hasil buahnya. Buahnya berukuran besar, padat, dan berat. Jadi kelapa sawit unggul itu juga memiliki bentuk buah yang padat dan memiliki timbangan buah yang berat. Jadi tidak benar adanya informasi atau statement yang menyebutkan bahwasanya menanam bibit unggul itu buahnya ringan. Ini terbukti dari hasil panen yang didapatkan di kebun ini. Ini terlihat sekali ukuran tandannya cukup besar.
Ini masih banyak TBS yang belum dikumpul karena panen belum selesai ya. Jadi kalau kita lihat ukuran pelepahnya, PPKS yang Ambi ini memiliki ukuran yang cukup panjang dengan bentuk pelepah yang besar seperti ini. Ini panjangnya mencapai 6 meter sesuai dengan brosur dari kelapa sawit jenis PPKS yang Ambi. Spesifikasinya menunjukkan angka seperti itu. Jadi seperti ini kondisi tanaman yang kita pupuk menggunakan NPK 13627 untuk 2021, yang mana pemupukan kemarin kita majukan. Jadi jadwal pemupukan harusnya kita mulai di Januari atau Februari ini. Namun kemarin sudah kita berikan pemupukan di akhir Desember. Dan hari ini panen sudah dilakukan untuk yang kedua kali. Yang mana panen di bulan lalu tuh panen sekitar 2 ton lebih ya, 2 ton setengahan untuk luas lahan 2 hektar. Ini terlihat bentuk buahnya cukup memuaskan ya. Itu warnanya, ukurannya sudah sangat ideal sekali untuk kelapa sawit yang terawat dengan baik proses pemupukannya. Jadi seperti itu kondisi buah yang ada di pohon di kebun-kebun ini. Untuk pohon yang satu ini nampaknya buahnya sangat sedikit ya. Ini hanya terlihat satu tandan yang nampak besar dan satu tandan lagi yang kecil itu yang terjepit di pelepah yang sebelah kiri itu, dan di atasnya banyak bunga jantan. Jadi untuk pohon yang ini kemarin sekitar 4 bulan yang lalu panen untuk pohon ini sejumlah 7 tandan ya, 7 tandan masak bersamaan. Dan sekarang kondisinya seperti ini. Ini setelah 4 bulan dari masa panen puncak kemarin yang bisa menghasilkan 7 tandan dalam satu pohon. Demikian kondisi kebun petani sawit swadaya yang menggunakan jenis PPKS yang Ambi, yang mana saat ini panennya menunjukkan adanya peningkatan ukuran TBS dengan bentuk buah yang seperti ini. Dan beberapa tandan yang menunjukkan karakter buah jumbo seperti ini. Oke, salam tanam berduri. Sukses selalu untuk seluruh petani sawit swadaya.